Udah deh kayaknya. Udah. Belum tahu, udah ya? Udah. Nah ini belum ada yang muncul. Udah. Udah. Mana? Ini loh. Iya tapi nggak ada yang masuk, Tuh, masa? kan? Sabar. Ada. Satu banget, dua. Ini apa sih, Instagram? Apa Facebook sih? Ini Instagram yang mana? Ini Instagram, Facebook. Hah? Kok sedikit tuh, Ben? Pada kemana orang-orang? Oh enggak, udah banyak. Sabar dokter. Sawadika. No langsung. Kapunakap. Baik lagi sama Dokter Istri Dinut hari ini. Salam dari Bali. Halo Bali, jegek Bali. Dokter Istri Dinut balik lagi setiap hari Kamis bakal ada. Balik lagi di Rosvi live sosial media di YouTube, di Instagram, di Facebook. Hari ini aku pakai topi soalnya lagi bad hair day ceritanya. Rambutnya masih basah tadi keramas jadi jelek tuh, kayak nggak banget deh pokoknya. Jadi aku pakai topi Ajun hari ini biar keren. Gak apa ya, aku pakai topi ya. Aku sapa dulu yang di Instagram dan di Facebook, di YouTube juga. Halo, udah ada yang masuk di YouTube ya. Hai, Papua Instagram hadir. Hai, terus habis itu Mbak Vita, Nganjuk Sri Handayani, Assalamualaikum Mojokerto. Hai Rofiah, selamat pagi Mas Mbak Feni, Zakira Salatiga, hai Sragen, Mbak Yeni, halo Garut, Mbak Iman, Gianti, halo. Semangat pagi Dr. Yusri, selamat pagi. Sumatera Selatan, selamat pagi dok. Semangat pagi. Yang dari Demak juga, halo Malang. Yang dari luar negeri mana nih? Coba absen dong. Apa namanya? Taiwan. Terus habis itu ada dari mana bisa? Malaysia, dari Hong Kong. Coba kita lihat apakah sudah hadir juga di live-ku hari ini. Silahkan. Terus Lampung, hai. Seperti biasa hari ini kita tetap ada hadiahnya ya. Hadiah kita apa guys? Plat 10, saset 10, apa 55? Dalam kelas ada saset. Berarti 10. Oke, ada 10 clutch. Hah? Ada 10, ya bener ya? Dan 5 saset. Gimana sih? Satu orang dapat 4 sama saset. Iya, yang isinya 55 kan? Iya. Gimana? Sebel deh gue. Ada 10 hadiah buat yang share, yang bertanya dan juga yang ngasih testimoni. Seperti biasa ada 10 hadiah. 10 hadiah itu clutch. Habis itu di dalam clutchnya ada roastinya yang isi 5. Oke. Jadi ntar dipilihin ya. Aku mau lihat dulu nih. Hai Mbak Wiwi, Ambon, hai. Ini kan Makau, Cina. Gimana di sana COVID-nya? Tadi dari Jakarta juga yang udah gabung, kayak Mbak siapa tadi ya? Jakarta Mbak Niriani. Gimana nih hari ini hari pertama PSBB lagi di ibu kota? Semangat ya teman-teman dimanapun kalian berada. Jangan lupa COVID masih hadir tuh bersama kita. Walaupun mungkin kita lebih ke udah mulai jengah sama COVID, tapi COVID-nya masih ada. Jadi jangan lupa untuk selalu perhatikan durasi ya, dari kita pergi keluar tuh berapa lama, ventilasi, bagaimana ventilasi di tempat ruangan yang kita datangi, dan juga jaga jarak selalu harus ya. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Karena kayaknya udah mulai makin bosan pakai masker ya kan. Jadi udah mulai lepas-lepas, itu yang harus di ingat-ingat terus, jangan sampai nggak pakai masker. Anak-anak yang masih school from home ya beneran sekolah, ya beneran main-main di rumah. Jangan karena sekolahnya libur lalu orang tuanya ngajakin main-main ke kafe, main-main ke mall. Kalau emang nggak penting-penting banget ya di rumah aja. Karena percuma, babynya anaknya nggak sekolah tapi diajakin main, ya terpajan virus juga. Padahal kondisi di rumah sakit makin penuh, ruang ICU makin penuh. Nanti bahkan ada, aku baca berita di Sumatera, di mana gitu, di kota mana aku lupa, Medan atau mana, bahkan pasien COVID udah mulai antri dapat kamar saking udah penuh. Nah kebayang kalau makin banyak yang chaos ya, mungkin lama-lama nanti orang kena COVID di teras rumah sakit, di parkiran kan, malah jadi nggak sembuh-sembuh, makin bahaya gitu ya. Jadi terlepas dari ini adalah sebuah konspirasi kayak ekonomi kayak apapun ya,
sebagai dokter aku cuma bisa ngingetin bahwa COVID masih ada, COVID belum selesai, vaksin masih proses buat nemuin vaksinnya. Jadi yang mesti kita lakukan adalah jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga imun, makan yang cukup, bukan makan yang banyak. Aku tidak pernah bilang makan banyak, makan yang cukup, makan yang tepat, bergerak yang tepat, jaga jarak. Jam tidurnya juga diperhatikan. Gitu. Oke, seperti yang di flyer kita. Nanti aku akan baca ya, aku lagi pengen ngomong nih. Apa namanya? Aku mau bahas apa tuh di ini ya, di tema kita ya, tentang rontok ya. Iya, rambut rontok. Rontok dan oke. Aku akan jelasin dulu sebelum nanti aku baca pertanyaan dan juga testimoni dari teman-teman dan juga apa yang lagi di share aku akan sapa lagi. Tapi aku mau ngobrol dulu, aku mau berbicara hari ini kita akan ngobrol tentang rambut rontok dan juga imbalance hormon. Bener, pasti dari yang nonton aku siang ini di YouTube juga, hai, terus di Instagram dan juga di Facebook, mama pasti, bapak-bapak juga pernah rambutnya rontok, apalagi udah 25 ke atas ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin Rosvi selalu berhubungan sama hormonal yang nggak balance. Ada hubungannya juga nggak sih sebenarnya dok, rambut rontok sama hormon yang nggak stabil? Kan selama ini kan selalu bahas kalau hormon yang nggak stabil itu mungkin pengaruhnya ke siklus menstruasi, terus ngaruhnya juga ke mau punya anak jadi susah, atau mungkin jadi ada kista, atau mungkin jadi PCOS, dan juga keluhan-keluhan yang berhubungan sama reproduksi wanita gitu ya. Nah, ada juga nggak sih dok sebenarnya kalau hormon yang nggak stabil, estrogen progesteronnya itu juga berhubungan sama rambut yang rontok? Ternyata ya kalau di medis, kalau di ilmiah, di kedokteran itu juga ada hubungannya loh. Jadi sahabat Rosvi yang walaupun mungkin menstruasinya belum terganggu atau mungkin nggak ada keluhan kista dan lain-lain, tapi punya keluhannya malah rambutnya rontok nih, ya kan? Hair loss nih, udah gitu rontoknya itu misalnya bagian depan gitu ya, bagian depan makin mundur ke belakang makin habis. Kalau aku kan nih masih ada nih rambut aku utuh, walaupun ditutup karena lagi jelek hari ini ya kan. Nah tapi kalau yang kita bahas rambut rontoknya karena hormon tuh dia makin mundur tuh sahabat Rosvi ke belakang. Atau ada juga yang rambut rontoknya tuh dari samping, atau mungkin pas disisir baru kelihatan udah mulai jarang-jarang. Nah itu juga berhubungan sama hormon ternyata. Beb, ini suara gue ganggu gak sih? Enggak ya? Masih aman ya? Nah, si rambut rontok itu atau suka jadi kayak misal apa makin jarang-jarang tadi atau disisir ada yang jatuh gitu-gitu ya di usia 25-30 ke atas, itu berhubungan juga sama estrogen dan progesteron yang tidak stabil, atau bisa dibilang testosteronnya juga meningkat gitu ya. Jadi kenapa sih jadi gini, testosteron itu di wanita juga ada, jadi nggak cuma di pria. Kalau di pria tanggung jawab testosteron itu untuk bentukin sperma, untuk bikin keperkasaan gitu ya, untuk numbuhin rambut. Nah di wanita juga punya testosteron sebenarnya, tapi cuma kecil 10%. Ada kondisi-kondisi khusus pada saat hormonal imbalance atau nggak imbang hormonnya, biasanya karena berat badan terlalu besar gitu ya, atau mungkin gen, ada riwayat kencing manis di orang tua, yang gitu-gitu yang bikin akhirnya insulinnya terlalu tinggi, jadi resisten, jadi nggak sensitif insulinnya, membuat akhirnya testosteronnya jadi makin tinggi, estrogen progesteronnya malah kalah, malah rendah. Testosteron yang tinggi ini yang bikin akhirnya tumbuh rambut yang tidak diinginkan, kayak misal di perempuan ada kumis-kumis halus ya, ada sedikit rambut-rambut di bagian kiri kanannya, itu juga khasnya hormonal imbalance dan testosteronnya terlalu tinggi. Dan juga kalau di rambut, bahkan rambutnya jadi rontok, jadi kebalikan, di area tertentu tumbuh rambut baru, di rambutnya malah rontok. Nah itu juga salah satu tanda bahwa ada gangguan keseimbangan hormon di perempuan tersebut. Makin lama kalau kompleks bisa jadi PCOS, walaupun nggak PCOS namanya berarti alopecia androgenik atau kerontokan atau kebotakan yang diakibatkan karena gangguan hormonal. Bisa dok berarti dibantu dengan Rosvi? Bisa banget gitu ya. Kalau yang seperti itu memang kalau rontoknya terlalu parah, kalian harus ke dokter dan diperiksain, mesti dikasih treatment, dikasih vitamin-vitamin lain. Tetapi dengan Rosvi bisa bantu untuk paling nggak estrogen dan juga progesteronnya lebih stabil, terus kalian diet biar apa testosteronnya juga ikutan turun. Harapannya dengan begitu nanti si rontoknya nggak makin parah. Itu
Itu yang mau aku bahas hari ini. Jadi ada satu lagi poin hari ini yang kita pelajarin, bahwa ternyata selain gangguan hormon di perempuan gak cuman melulu soal menstruasi, soal keluhan di reproduksi wanita, tapi juga ada loh kalau rambutnya rontok menjadi tanda juga bahwa hormonnya ada yang gak stabil. Ih, pinter. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke gue hari ini kayak lagi di kelas ya. Tone-nya lagi mengajar gitu. Cocok nggak kira-kira gue jadi dosen? Coba ketik. Cocok nggak kira-kira aku jadi dosen dari Rospi? Cocok banget. Cocok. Sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan. Kalau ada yang bertanya akan aku jawab. Bandung, semangat pagi dari Istri. Hai, ada di Banjarnegara juga, dan di Malang, Cirebon, Jember, Sukoharjo, Tulung Agung. Wih, keren-keren. Oke. Kaila Nilam, alhamdulillah sudah normal dok, tapi tetap pakai masker, bagus. Sorry, habis makan. Siang dokter, siang. Kendal, hai dokter. Ya ampun, manis banget, terganteng dan termanis. Bisa banget deh, untung gak bertanya, kalau gak aku menangin loh. Ambon, Giarti, Nasa, semangat pagi. Wih, ada yang nge-share live nih. Ponorogo hadir dokter Yusri yang baik hati. Alhamdulillah. Selamat pagi dokter, saya minum Rospi, payudara makin kencang, keputihan hilang, dan gak pernah lagi mengalami sakit perut saat menstruasi. Rospi memang luar biasa. Musdalifah. Oke, dicek aja tuh Musdalifah, kalau belum menang boleh deh. Ada lagi nih Anisyanti, semangat pagi dok, siap hadir nyimak dari Sumatera Selatan. Coba aku mau prioritasin menjawab pertanyaan yang berhubungan sama tema, biar seru kali ya. Kan kita udah selalu ngebahas yang menstruasi gitu aja. Jadi biar referensi dan juga wawasan teman-teman di Rospi selalu meningkat. Coba yang tadi aku jelasin tentang rambut rontok dan juga hormon yang tidak stabil, adakah yang mau ditanyakan? Aku akan memprioritaskan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama tema dulu. Nanti setelah itu baru pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, sama yang mau bagi testimoni silahkan. Karena kalau di hari Kamis gini kan yang nonton kita banyak nih, rame, nasional, bahkan luar negeri. Dan gak semua juga yang sudah pakai Rospi. Jadi semoga testimoni yang kalian share ya bisa ngebantu sahabat Rospi yang lain juga untuk makin yakin, atau malah untuk bisa mengajak lebih banyak lagi yang pakai Rospi gitu. Jadi silakan bertanya sesuai dengan tema dulu yang akan aku jawab, sama bagi live ini dan juga share testimoni sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Hai Sukabumi, Lampung Timur, dokter. Hai. Semangat pagi, Jakarta hadir. Semangat Jakarta, PSBB lagi Bunda Tika. Simak yuk. Oke, lagi ngajakin. Gak apa-apa, aku maafin. Sulaima Adam, assalamualaikum dokter, maaf baru bisa masuk, baru habis kerja. Gak apa banget, live-nya kan lagi abis ini disimpan, jadi bisa tonton lagi kalau yang ketinggalan. Cuman ini untungnya kalau kalian nonton langsung live-nya, nonton gak nonton siaran ulang, maka kalian punya kesempatan untuk akhirnya bisa dapetin hadiah gitu ya. Karena kalau nontonnya saat sudah selesai, maka udah gak bisa dapat hadiahnya, karena pasti kita akan memprioritaskan memilih yang lagi join gitu. Cuman gak apa banget, telat tuh gak jadi masalah. Nanti pas yang sebelumnya, yang mau biar gak ketinggalan, tinggal ditonton ulang aja gitu. Nah, ada nih Mbak Halimah nanya, iya dok, serambut saya rontok banget, apa bisa minum Rospi untuk menekan kerontokan itu? Terus padahal juga sudah memakai hair tonic, tapi masih aja rontok. Terima kasih dokter Yusri yang ganteng. Oke, tadi udah aku jawab ya. Jadi Rospi-nya bukan untuk akhirnya numbuhin rambut, tetapi untuk bantu untuk akhirnya menstabilkan hormon estrogen, juga progesteron dan testosteronnya. Karena testosteronnya biasanya yang meningkat, jadinya estrogen progesteron jadinya kalah. Gampangnya aku jelasin gitu. Jadi yang paling mesti dilakukan adalah Rospi bisa jadi bantu untuk akhirnya bisa lebih stabil, tapi yang berikutnya yang mesti dilakukan adalah diet dan juga dikasih treatment untuk kerontokan rambutnya. Yang berikutnya adalah tipsnya biar nggak makin rontok, apalagi buat yang pakai kerudung, biasanya suka pas lagi masih basah langsung dikerudungin, atau ikatnya terlalu kencang, jadi mengikat rambut yang terlalu kencang itu juga menjadi pemicu juga untuk rambutnya jadi makin rontok atau makin jadi pecah-pecah, jadi patah-patah. Itu juga harus diperhatikan. Terus apalagi sekarang
yang suka pakai hair dryer tiap hari harus cari tuh hair dryer yang nggak cuma panas doang tapi yang punya angin yang dingin. Nah kalian boleh pakai itu tiap hari untuk buat ngeringin rambut, karena kalau pakai yang terlalu panas terus, panas itu juga bisa membuat rambut jadi gampang rontok karena jadi nggak kuat pertahanan di kulit kepalanya gitu. Sama juga dengan suka pakai catokan tuh juga, beberapa ada catokan-catokan yang biasa banget itu juga jadi makin rusak dan makin rontok. Jadi kalau cari catokan harus cari yang punya lapisan seramidnya. Tuh, ya. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Depok hadir. Hai Depok. Dok, kenapa kalau habis minum rospi minimal sejam nggak boleh makan atau minum kecuali minum air putih? Lebih kepada efektivitas dari rospinya. Jadi dikasih jeda untuk bisa lebih efektif. Purwokerto hadir. Hai. Cocok. Oh tadi gue nanya ya, jadi gue lupa pertanyaan gue sendiri. Alhamdulillah kalau cocok jadi dosen, yeay, cocok, bagus. Mana lagi kita lagi, dok? Apakah rospi bisa menyembuhkan miom atau kista? Membantu meringankan keluhan miom dan kistanya, karena tergantung sebesar apa miom dan kistanya ya. Kalau terlalu besar ya mungkin mesti dioperasi. Pulau Garam hadir dokter. Oke, cocok banget, alhamdulillah. Hongkong, hai, ini aku tunggu-tunggu nih, Mbak Yunita Nasa di Hongkong. Gimana di Hongkong COVID-nya? Updates-nya di sana seperti apa? Terus Jepara, hai. Cucila banget Pak Dok. Cucila tapi cucok ya, cucila. Apa lo? Jangan ganggu gue deh. Sana, hanya dari ruangan ini. Aku lagi live. Biasa sahabat Rospi, anaknya Pak Ahmad ganggu. Cocok banget dok, alhamdulillah. Keren, senang kalau live Rospi, cocok deh dok jadi dosen. Yes, bentar lagi Rospi akan bikin sekolah tinggi ilmu kerospian. Aku yang jadi dosennya. Tuh anaknya Pak Ahmad. Nanti sahabat Rospi harus kenal sama Pak Ahmad ya. Pesisir Barat hadir, Jakarta hadir. Semangat PSBB Jakarta. Assalamualaikum dokter, hari ini kelihatan beda pakai topi tambah unyu-unyu. Hai. Malaysia hadir. Wih, Sulaima Adam. Makasih tadi stream minggu kemarin udah menang. Oke, selamat menang. Kalau kirim ke Malaysia tetap ongkir dari Rospi ya? Mahal nggak sih? Stokis juga. Oh, dari stokis ya. Oke. Di Malaysia kan juga ada stokis ya? Tadi tuh yang nanya mana ya? Aku mau jawab malah keganggu sama si anaknya Pak Ahmad. Yaudah deh, ntar lagi. Dokter, email udah saya. Dokter, saya mau tanya, kalau misalnya masih gadis tapi haidnya nggak normal, kayak ngeplek gitu sehari 2 hari, nah ke 3 hari baru lancar, itu normal atau nggak dok? Masih gadisnya usia berapa? Aku harus tahu usianya dong. Nanti bisa jawab normal nggak normal kalau aku udah tahu usianya, udah tahu berat badannya, gitu-gitu. Jadi harus lebih spesifik. Semangat pagi dok, teman saya yang kemarin saya konsultasikan karena darahnya yang tahan itu keluar gumpalan darah itu, kenapa ya dok? Nggak apa-apa, terusin dulu. Biasanya karena nggak lancar jadi sekali keluar jadi banyak. Assalamualaikum dokter, hormon tercampur sama susu gimana cara ngobati dok? Hah? Hormon tercampur sama susu maksudnya gimana ya? Hormon tercampur sama susu, gimana cara ngobatinnya dok? Gue nggak ngerti. Gak paham juga dok. Coba lebih detail ya beb. Aku nggak ngerti maksud pertanyaannya. Umur saya 36 dan rambut saya rontok, setiap disisir nggak banyak tapi rontok dok. Tuh, makanya tadi perhatikan lagi yang tadi aku bilang ya. Dari mulai pemakaian samponya, hormonalnya tadi, minum Rospi, udah gitu hair dryer, atau mungkin pakai catok, atau mungkin tadi ikatnya terlalu keras, itu juga berhubungan banget. Testimoni Nina Anis Devali. Saya rutin minum Rospi, ternyata rontoknya berkurang. Tuh, karena sebelum minum Rospi itu banyak banget rontoknya. Nah, sejak minum Rospi bisa mengurangi rambut rontok, bahkan hanya payudara makin kencang. Keputihannya pun minggat. Rospi emang jos banget. Nina Anis, silahkan di list. Nina Anis. Rambut rontok pengaruh dari usia nggak sih dok? Soalnya umurku kepala 4. Betul, balik lagi. Yang berpengaruh pada usia kan hormonal. Nah, 25 ke atas itu atau 35 ke atas itu udah estrogen, progesteron, dan testosteron tuh juga sebenarnya juga udah mulai decrease, mulai menurun, mulai nggak stabil. Jadi kalau kita ngomong rambut rontok yang berhubungan sama hormon juga ya pasti berhubungan juga sama usia gitu. Makanya kita yang mesti lebih aware, kita yang mesti lebih hati-hati, mesti lebih jaga kesehatan. Gitu. Naim Nasa.
Saya punya konsumen dok, punya kista dan 4 tahun belum hamil. Alhamdulillah minum Rosvi 1 box hamil dan punya baby cewek sekarang sudah berumur 1 tahun. Terima kasih Rosvi, Rosvi memang oke. Dicatat ya ini Mbak Naim Nasa. Naim. Naim. Iya dok, saya udah punya anak 2, KB suntik 1 bulan sekali, haid gak normal 2 bulan sekali, rambut juga rontok banget. Ini karena gak cocok sama sampo, apa efek KB, apa karena hormon dok? Semuanya berhubungan. Diperhatikan lagi rambut rontoknya ini. Yang pasti berhubungan sama hormonal. Coba minum Rosvi, udah gitu diganti samponya ya, hair tonicnya juga bisa diganti. Kalau bisa sih ke klinik terdekat untuk dilihat kerontokannya sejauh apa. Karena bisa juga di treatment. Wiwi Windiarti, cocok banget dok jadi dosen, mudah dipahami, alhamdulillah. Oke, Angel Rosa Rumapaya, ini keren, ini pertanyaannya pas nih. Dok, saya periksa darah hormon androgenku tinggi dok. Gimana cara agar hormon androgenku tidak tinggi? Bisa dengan diet, udah gitu minum Rosvi, sama selanjutnya karena aku nggak tahu hasilnya setinggi apa, konsultasikan lagi ke dokter yang nyuruh untuk cek hormon ya. Nanti dari beliau juga bisa ada tindakan-tindakan yang bisa dikombinasikan juga dengan Rosvi. Fatimah Herbalis Nasa, dok hormon yang tidak stabil apakah berpengaruh sama seluruh tubuh dok? Betul, sangat berpengaruh Babs. Kuliah kui katanya Sidoarjo hadir. Testimoni pribadi dok, Desi Astuti. Aku KB implan sebelum minum Rosvi, nggak pernah haid. Tapi alhamdulillah setelah minum Rosvi haid jadi lancar. Yang biasanya sebelum nyeri haid di payudara juga sekarang nggak. Rosvi emang mantap banget. Desi Astuti. Oke, thank you Mbak Desi. Aku mau nyapa di Instagram dulu, ntar malah pada pergi. Assalamualaikum Dokter Rosvi. Bisa konsumsi mulai. Oh, assalamualaikum dokter. Rosvi bisa dikonsumsi mulai usia berapa ya? Rosvi itu as long as udah beneran aktif haid gitu ya, udah menstruasi tiap bulan, maka udah bisa dikonsumsi. Makin kesini kan makin muda orang pada menarki atau mulai menstruasi. Jadi biasanya itu di usia-usia SMP kelas 2, kelas 3 itu udah bisa menstruasi. Nah kalau udah dipastikan beneran itu menstruasi ya maka sebenarnya udah bisa untuk mengkonsumsi Rosvi. Alhamdulillah dok, pakai Rosvi haid jadi lancar dan gatal karena keputihan sembuh. Sekali-sekali menangin Instagram ya, namanya Eni Nasa Pasuruan. Nih, Eni Nasa Pasuruan. Dok, ada konsumen punya kista 6 tahun, kira-kira bisa hilang dok dengan Rosvi? Tergantung usia besar kistanya, ukuran seperti apa. Tapi kalau mau dicoba dengan Rosvi untuk bisa lebih nggak makin parah dan nggak makin besar ya dicoba aja ya. Karena juga banyak kayaknya kebantu dengan minum Rosvi bisa jadi mempercepat kesembuhan. Hai Batam, hai dari Telukan. Dok mau tanya nih, rambutku rontok parah banget. Sampo yang tidak cocok kita gunakan berpengaruh nggak sama rontoknya rambut? Sudah pakai hair tonic juga. Nah ini juga normalnya kita pakai sampo berapa kali dalam seminggu. Pengaruh banget. Jadi kalau rontoknya udah makin parah sebaiknya emang ke dokter ya, ke skincare atau mungkin ke dokter kulit. Itu bisa ngebantu banget untuk dilihat rontoknya sejauh apa. Nah kalau yang kayak gini-gini, kalau terlalu parah gitu ya, selain minum Rosvi, nanti itu juga akan dikasih sampo dan hair tonic khusus. Untuk sementara biasanya itu akan membantu. Yang pasti yang tadi aku bilang, diperhatikan jangan pakai hair yang panas, pakai yang dingin aja. Terus kalau pakai catokan jangan tiap hari, dan catokannya harus ada yang ada lapisan ceramidnya. Jadi jangan terlalu murah-murah banget, say. Catokannya say, nanti rusak rambutnya say ya. Jadi harus cari catokan yang agak mahalan dikit yang ada lapisan ceramidnya. Keren kan? Hari ini kita nggak ngomongin mens mulu, kita ngomongin rambut sesekali. Hahaha. Assalamualaikum dok, pengalaman pribadi kalau PMS selalu perutnya sakit parah tapi cek ke dokter katanya nggak apa-apa. Apa harus bisa meringankan keluhan saya dok? Makanya sebelumnya boleh mens yang nyeri atau itu masih masuk ke premenstrual syndrome. PMS itu juga berhubungan sama hormonal. Jadi biasanya estrogennya terlalu tinggi, progesteronnya yang terlalu rendah. Nah, yang mesti dilakukan selain minum Rosvi adalah diet low carb atau hindari makanan yang karbo tinggi. Jadi makan yang low carb aja, karbohidrat yang rendah gitu ya. Kurangin manis-manis, yang sugar gitu kurangin dulu atau bahkan di off kan pada saat PMS. Sama kurangin asin. Karena sodiumnya atau salt atau garam itu juga bisa memicu akhirnya mensnya jadi makin nyeri, makin sakit. Lanjut. Alhamdulillah udah reda COVID-nya. Di mana udah reda? Kalau nggak bisa di scroll lagi.
Semangat pagi dok, Situbondo hadir, Wajak hadir. Mana lagi nih? Rospi sangat membantu banget dok, suka banget dan bersyukur karena bisa melancarkan haid saya selama 3 tahun setengah tidak haid karena suntik KB 3 bulan. Tapi setelah minum Rospi belum habis 1 box sudah haid dan haid sampai 1 bulan kurang 2 hari. Jadi sangat enak banget di perut. Alhamdulillah Mbak Anisyanti, silahkan dicatat, bagus. Bandung hadir nih Anisyanti. Anisyanti ya. Testimoni. Testimonies. Terus Instagram, hai assalamualaikum dok, saya Novi dari Kendari di Instagram ya. Mau nanya mengenai hormon testosteron pada wanita yang berlebihan, apakah semua yang kelebihan hormon testosteron pasti memiliki masalah dan bagaimana pencegahannya? Betul. Keren deh pertanyaannya. Hormonal testosteron itu kalau meningkat, ya jadi jatuhnya di kayak PCOS. Jadi kalau testosteron, jadi kayak karena resisten tadi insulinnya kebanyakan, jadi bikin gak sensitif lagi, jadi resisten insulin karena obesitas, karena gen atau karena riwayat punya DM di keluarga, membuat jadi kita PCOS gitu ya. Insulinnya tadi resisten, akhirnya bikin testosteron tinggi, estrogen progesteron jadi rendah. Testosteron yang tinggi ini dia akan masuk ke sirkulasi darah, kalau dia ke wajah ya jadi jerawatan, jadi berminyak, jadi rambut-rambut kayak laki gitu ya, ada kumis-kumis halus atau namanya hirsutisme kalau di medis. Kalau dia ke rambut, sirkulasinya di rambut, maka rambutnya jadi rontok. Terus kalau gitu, kalau dia ke kulit, jadi kulitnya menggelap atau tidak ada bintil-bintil atau namanya akantosis nigricans, jadi kayak leher jadi gelap atau di ketiak jadi gelap banget gitu ya. Itu juga salah satu tanda testosteronnya terlalu tinggi. Terus kalau dia di area ovarium, di ovum ya pasti jadi menstruasinya jadi nggak lancar, jadi nggak mens bahkan. Itu juga satu tanda bahwa testosteron tinggi. Nah, kalau kalian punya gejala-gejala tadi itu berarti mengarah kepada PCOS. Nanti mesti diperiksain di USG, bisa cek hormonnya, dilihat kalau emang benar testosteron tinggi, di USG juga kebukti gitu ya, berarti ya kalian PCOS. Jadi testosteron tinggi itu juga mengarah bisa nanti kalau kompleks banget ya jadinya ke PCOS, jadi berhubungan juga gitu. Mbak Novita Sari, Mbak Novita Sari dimenangin dong, pertanyaannya bagus. Novita Sari 0513 dapat hadiah ya Mbak Novi karena pertanyaannya keren. Temanggung hadir, terima kasih dok sudah dibaca testimoninya, sama-sama. Malang hadir, dokter ganteng, semangat pagi. Mbak Octavia Shop, semangat pagi juga, makasih. Desya Stuniasa hadir dok di Instagram, thank you. Hah, udah 45 menit, cepet juga, nggak berasa. Kenapa lagi sih lo, anaknya Pak Ahmad? Ganggu banget deh. Apa? Jangan lupa kasih tahu teman-teman sahabat Rospi kalau misalnya sudah selesai keluhannya. Udah apa? Tetap selesai keluhannya. Tetap konsumsi Rospi. Nggak penting deh Pak Ahmad, gue juga tahu. Sehari sekali. Itu karena banyak nanyain kok gue live. Nanti gue juga ngasih tahu ya. Pak Ahmad ganggu banget deh anaknya Pak Ahmad. Gue bukan Mamat. Sekarang Pak Ahmad lagi mudik, anak yang ganggu. Jadi sahabat Rospi, aku hari ini lagi di kantor Rospi. Di kantor Rospi itu ada namanya Pak Ahmad, paling legenda di gedung ini. Jadi di sekeluarga itu juga kerja di sini. Nah, anaknya pun akhirnya kerja di Rospi, di kantor Rospi sini. Nah, ini tuh ngeganggu banget. Nanti kalian harus kenal sama Pak Ahmad, sama anaknya Pak Ahmad. Nanti aku bikinin kuis deh besok. Tolong temukan anaknya Pak Ahmad di Rospi Time. Besok ya. Nah, si anaknya Pak Ahmad ini kesini ingetin kita untuk konsumsi Rospi juga. Emang dia tuh mengada-ngada. Aku pada udah ngerti banget nanti mau ngomong itu. Dadah anaknya Pak Ahmad. Hus. Anak-anaknya Pak Ahmad. Kalian mesti kenalan nanti sama anaknya Pak Ahmad ya. Nah, aku jawab lagi dulu ya. Pakai topi gitu mirip banget dok sama Tompi. Allah. Kesel, emosi langsung tiba-tiba. Aku berhenti live loh kalau ngomong gitu lagi. Istri saya minum Rospi tambah rapet dok meskipun pakai sekali apa itu hasil dari Rospi dok? Iya dong. Oke, Pacitan Jawa Timur hadir. Hai. Oh, testimoni lagi. Mau kasih testimoni dok, saya minum Rospi sehari 2 kali. Pagi dan malam dok, pas mau tidur keputihan berkurang dan misfi jadi keset dan bau tak sedap hilang dok. Makasih Rospi. Homi Syatun Wijaya.
Oke, teman-teman, kalau lagi live gini kan pertanyaannya jadi rame banget, jadi banyak banget, dan bahkan kalau aku jawabin terus, justru ilmunya tuh kurang, makanya aku jadi tambahin penjelasan, nambahin apa gitu ya. Jadi nah, untuk yang nggak kejawab jangan kecil hati dan jangan baper, kalian yang penting follow dulu aja tuh sosial medianya Rosvi. Jadi Instagram di follow, Facebook di follow, grup diskusi di follow di Facebook gitu ya, YouTube juga di subscribe, TikTok juga di follow, biar akhirnya bisa gampang juga dapat informasi di sana. Udah gitu admin kita juga tim Rosvi itu 24 jam standby 7 hari, udah kayak McD sama KFC. Jadi teman-teman bisa langsung nanya di sana. Semua pertanyaan yang dijawab ke kalian itu bersama under control ya, atau dalam pengawasan dan juga kita pantau, saya dan juga Dr. Evi. Jadi bahkan kita juga kadang yang bisa langsung jawab sendiri. Jadi jangan khawatir kalau kayak misal nggak kejawab di live, nggak kejawab di live jaringan juga misalnya, tetap ditanyain aja. Karena pasti akan juga kejawab di tim, bahkan bisa lebih fast respon kalau jawab nanya ke admin atau ke grup diskusi gitu. Udah gitu, yang tadi si anaknya Pak Ahmad tuh mengingatkan aku, jadi kata dia teman-teman sahabat Rosvi suka banyak nanya nih, katanya kalau udah sembuh gitu tetap diminum apa enggak. Kan aku juga udah sering bilang Rosvi ini adalah suplemen. Aku sering banget udah kasih tahu, sering banget udah ingetin, ini kan bukan obat. Jadi prinsipnya kalau mau minum Rosvi dengan efektif, minum Rosvi dengan dan hasilnya bisa maksimal, maka minumnya harus rutin. Kayak misalnya awalnya minumnya 2 kali sehari karena lagi ada keluhan, pas keluhannya udah beres, udah bisa progres, maka Rosvi jangan langsung berhenti, tetapi tetap harus dikonsumsi terus, mungkin diturunin jadi sehari sekali gitu ya, biar efektif juga dan bisa jangka panjangnya bisa jadi lebih sehat. Karena baik lagi ini suplemen, prinsipnya semua suplemen itu diminum rutin maka punya hasil yang signifikan. Kalau minum sesekali karena dia bukan obat, jadinya nggak terlalu nendang gitu. Jelas ya, cukup jelas harusnya. Ada beberapa yang belum aku pilih, nanti biar dipilih sama tim. Udah mau sejam loh kita live, ternyata nggak berasa. Thank you banget yang udah ikutan live hari ini. Jangan lupa setiap hari Rabu itu kita ada Rosvi Time. Bener kan guys? Iya betul. Jam berapa Rosvi Time? Jam 1. Jam 1 siang kita ada Rosvi Time. Kalau podcast tuh naiknya hari apa? Belum banget sih. Itu tinggal selalu ada di Iya, Facebook ya. iya. Oke. Udah gitu juga aku kemarin udah update juga podcast yang terbaru. Tungguin di sosial medianya Rosvi, di Instagram, di Facebook, biar jadi tambahan wawasan dan juga referensi buat teman-teman sahabat Rosvi. Jadi nggak cuma asal minum tapi jadi pinter juga dan bisa ngajakin lebih banyak orang lagi untuk pakai Rosvi, karena teman-teman ngerti banget fungsi dan masalah-masalah yang berhubungan sama organ reproduksi wanita. Gitu, oke? Apa nih sebelum selesai? Pertanyaan ya? Dok, saya PCOS usia 36, tinggi badan 155, beratnya 61. Sudah periksa lengkap dok, dokter USG transvaginal hasilnya juga. Sama tes darah ferritin tinggi dok, 182. Itu ferritin itu apa ya dok? Jadi zat iron atau zat berhubungan sama Hb-nya ya, hemoglobin atau kadar zat besi juga dalam tubuh itu yang berhubungan. Karena itu ada faktor juga tuh ferritin dan juga keluhan kamu. Jadi sebenarnya kalau udah sampai selengkap detail itu, Rosvi buat dulu nggak boleh aja minum Rosvi plus diet ya, kurangin yang tadi karbo tinggi, olahraga sama boleh dikombinasikan dengan treatment dari dokter untuk menstabilkan tadi hasil kadar hormon yang tinggi tadi. Gitu deh, thank you banget yang udah join. Sudah lebih 40 menit, udah mau sejam. Kita hari ini lama tapi nggak berasa loh, alhamdulillah. Makasih yang udah nanya-nanya tadi, yang telat nanti ini akan di save live-nya seperti biasa. Udah gitu nanti bisa ditonton lagi. Jangan lupa follow Instagram Rosvi, Facebook Rosvi, YouTube-nya Rosvi, semuanya. Biar kalian nggak ketinggalan info-info seru, info-info menarik. Mulai dari promo, mulai dari tips-tips dari aku, terus segala macamnya lengkap di sosial media. Jadi jangan sampai nggak follow biar nggak ketinggalan. Ketemu lagi di Kamis depan live sosial media Rosvi jam 1 siang sama saya Dr. Yusri Dinut, dokter official dari Rosvi. Udah gitu hari Jumat malam kita selalu ada live jaringan. Nah kalau buat live jaringan ini kayak live Rosvi seperti hari ini tapi khusus buat jaringan. Jadi kalian bisa minta ke upline kalian untuk dijadwalkan live jaringan bareng sama aku. Itu jadwalnya hari Jumat malam. Ditungguin aja nanti, dilihat, di request aja nanti tinggal diatur sama tim Rosvi kapan bisa live jaringannya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapunakat. Sawadikap. Dadah. Cepet banget ya rasanya. Gak berasa, ini mau jam 2 padahal. Berarti pas 45 menit kan? Bisa kan ya?